Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menambah lagi pada pagi ini ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akidah. Mudah-mudahan acara kita pada pagi ini lancar, sebab topik yang akan kita bahas ini adalah sangat mustahak, sangat penting. Dan sungguh banyak dari kalangan umat Islam, termasuk umat Islam Nusantara, yang salah faham terhadap topik ini. Sehingga mereka tanpa menyadarinya, mereka telah melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah penyembah berhala zaman dahulu, tanpa disadari. Ditambah pula perkara syafaat ini diperkuat oleh ustaz-ustaz tertentu yang sungguh mengelirukan orang ramai, orang awam. Nah, sekarang kita ingin bahas topik syafaat ini menurut kacamata Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahami oleh salafus salih. 3 kurun pertama yang pernah mendapat sanjungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mula dari awal. Bagi ustaz, walaupun cadangannya ingin membahas bab syafaat ini dalam satu sesi ini, tapi sangat pentingnya topik ini, insya-Allah kita akan jadikan menjadi 2 bahagian. Bahagian pertama pagi ini dan next week insya-Allah bahagian kedua. Apalagi nota yang berkaitan dengan ini lebih kurang 20 muka surat, 20 halaman. Jadi berdasarkan betapa pentingnya topik ini, banyak orang awam yang terkeliru. Kita bahas dengan tenang, tetapi lebih detail berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Ustaz ingin sebut syafaat yang selalu diartikan dengan pertolongan. Sebenarnya makna asal bukan pertolongan. Coba perhatikan asal kata syafaat. Syafaat menurut bahasa diambil daripada perkataan syafa'a yashfa'u syafa'atan atau syafa'atun. Maknanya menjadikan sesuatu 2 atau menjadikan sesuatu itu genap. Lawan daripada syafaat adalah witrun, yaitu ganjil. Witir maknanya ganjil. Lawan witir adalah syafa'. Syafa' maknanya genap. Apa hubung kait, Ustaz,
bila seseorang itu mendapat syafaat di akhirat nanti dengan makna genap. Ini penjelasannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran surat Al-Fajr, wasyafi'i wal witri atau wasyafi'i wal watri. Ada dua bacaan. Watron boleh, witron juga boleh. Apa maknanya? Wasyafi'i wal watri, demi genap dan demi ganjil. Wasyafi'i demi genap dan ganjil. Menurut Nafi' dan jumhur, huruf waw dibaca dengan baris atas wal watri, sedangkan menurut bacaan Hafaz dibaca dengan wal witri. Tak jadi masalah. Kedua-duanya boleh. Yang mustahak dan yang penting kita faham makna syafa', iaitu genap. Sebelum Ustaz lanjutkan, bagus juga untuk kita tahu yang boleh tolong kita nanti di akhirat, yang boleh tolong kita nanti di akhirat bukan anak, bukan harta, juga bukan pangkat atau kedudukan, status. Yang boleh tolong kita di akhirat nanti ada 3. Ustaz selalu sebut 3 perkara ini yang boleh tolong kita di akhirat. Pertama, amal saleh sendiri. Amalun salihun. Itu sebabnya kata Nabi, jika ada orang yang meninggal dunia, dia akan diantar 3 pihak ke kuburan. 2 daripada 3 ini akan balik, dan yang 1 lagi akan bersama dia di dalam kubur. 3 yang mengantar kita ke kuburan, pertama ahli keluarga, yang kedua harta yang barangkali menggunakan kemudahan kenderaan mewah ke kuburan, dan 1 lagi amal saleh. Keluarga dan harta akan balik, tidak akan ditanam bersama kita, tapi yang setia bersama kita 1 saja, yaitu amal saleh. Okey, itu 1. Yang kedua namanya syafaat, yang boleh tolong kita di akhirat nanti. Yang kedua namanya syafaat. Kita yang tadinya keseorangan, sendirian, sebagaimana firman Allah pada ayat terakhir dari surat Al-Infitar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Pada hari kiamat nanti, seseorang tidak boleh tolong orang yang lain walau sedikit. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari kiamat adalah hari di mana seseorang tidak boleh tolong orang lain walau sedikit. Dan segala urusan di hari itu terletak di tangan Allah. Nafsun li nafsin. Yang kita orang-orang Melayu selalu sebut, hidup di sana nafsi-nafsi. Individu-individu. Sebatang kara. Yang boleh tolong kita amal saleh kita. Tapi ada yang kedua namanya syafaat.
Syafaat maknanya ada orang tertentu yang diizinkan oleh Allah untuk mendatangi kita lalu tolong kita. Kita yang tadinya sebatang kara lalu datang seseorang yang telah diizinkan oleh Allah untuk membantu kita. Betul tak? Yang asalnya seorang diri lalu datang orang kedua, betul tak namanya genap? Ini makna asal syafaat. Menjadi genap kita. Mungkin orang yang dikirim ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang untuk memberi kita syafaat. Mungkin malaikat, mungkin guru kita, mungkin itu terserah kepada Allah. Ini nanti yang akan kita bahas. Jadi perkara kedua yang boleh menolong kita adalah syafaat. Dan yang ketiga, yang boleh tolong kita selain amal saleh, selain syafaat, juga rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, walaupun kita berada di dalam neraka, na'udzubillah, Allah boleh keluarkan dengan kuasanya. Walaupun kita tidak banyak amal saleh, tapi berkat mendapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Ringkasnya, yang boleh tolong kita di akhirat nanti ada berapa? 3. Amal saleh, syafaat, dan rahmat Allah. Itu sebabnya selagi hayat di kandung badan, mari kita perkemas ketiga-tiganya ini. Amal saleh supaya berperanan menolong kita nanti di akhirat. Dia ada syarat. Amal tersebut hendaklah dilakukan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, syaratnya amal saleh yang diterima. Amal itu hendaklah dilakukan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, syafaat. Syafaat juga ada syarat. Nanti kita akan bahas. 3 syaratnya juga. Paling kurang 2 syaratnya. Dan rahmat Allah juga ada 3 syaratnya. Apa syarat-syarat itu, Pak Ustaz? Amal saleh yang diterima, syaratnya ada 3. Pelakunya mesti Muslim. Muslim tersebut mesti ikhlas lillahi ta'ala. Muslim tersebut melakukan ikhlas lillahi ta'ala mesti ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 syaratnya. Syafaat barulah berperanan di akhirat nanti, juga 3 syaratnya. Orang yang akan memberi syafaat mesti mendapat reda Allah. Orang yang akan menerima syafaat juga mesti mendapat reda Allah. Dan yang ketiga, orang yang akan memberi syafaat kepada seseorang mesti mendapat izin Allah. Syarat untuk mendapat rahmat Allah juga 3. Berdasarkan ayat 218 dari surat Al-Baqarah. Pertama, iman. Yang kedua, hijrah. Dan yang ketiga, syaratnya adalah jihad fisabilillah. Okey, itu pada garis besarnya. Kita fokus sekarang tentang syafaat. Jadi yang boleh menolong kita di akhirat nanti ada 3 amal saleh, ada 3 syaratnya. Syafaat juga ada 3 syaratnya. Yang ketiga, rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah juga 3 syaratnya. Itu sebabnya
menjadi muslim muslimat. Jangan menjadi orang Islam yang sembrono. Mesti ada ilmu. Dan kesemua tiga-tiga syarat setiap satu tadi tertera dalam Quran dan Sunnah. Di sinilah perlunya kita balik pada Quran dan Sunnah. Bukan cakap-cakap begitu saja dengan menggunakan akal. Okey, kita teruskan. Adapun syafaat menurut istilah agama. Kalau tadi syafaat menurut bahasa, iaitu menjadikan sesuatu itu genap. Adapun syafaat menurut istilah agama, ini dia. At-tawassutu lil ghairi bijalabi manfaatin au daf'i madarrah. Artinya, menggunakan perantaraan orang lain untuk mendapat suatu kemanfaatan atau agar terhindar dari suatu bahaya. Kita yang sepatutnya masuk neraka, na'udzubillah. Berkat datang Nabi Muhammad tolong kita tak jadi masuk neraka. Atau amal-amal saleh kita di sana sini ada kekurangan. Berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar Allah terima juga walaupun amal saleh kita di sana sini ada kekurangan dan kekurangan. Itu maksudnya. Itu makna syafaat. Hubungan antara makna istilah, hubungan antara makna istilah agama dengan makna bahasa dalam hal ini sangat erat. Karena jika kita menjadi orang lain, karena jika kita menjadikan orang lain sebagai perantaraan, maka itu bermakna kita menjadikannya sebagai orang kedua, atau dengan kata lain menjadi genap. Sebab prinsipnya tadi, kita sebatang kara. Nafsi-nafsi hidup di akhirat. Tiba-tiba Allah kirim orang yang mendekati kita. Mungkin dia Nabi. Mungkin dia yang datang ini malaikat. Mungkin dia yang datang ini Tuan Guru kita. Yang Allah dah izinkan dan reda. Jadi kita yang asalnya seorang diri menjadi genap. Yes. Jadi makna syafaat menurut istilah agama dengan syafaat menurut istilah bahasa punya kaitan yang sangat erat. Lalu timbullah istilah syafaat itu dengan makna pertolongan. Padahal syafaat bukan makna pertolongan pada asalnya. Yes, di sinilah perlunya kita belajar dan belajar, tambah ilmu dan tambah ilmu. Okey. Selesai masalah, yaitu makna syafaat. Sekarang pembagian syafaat. Syafaat terbagi berapa, Pak Ustaz? Jawabnya 2. Pada garis besarnya syafaat terbagi 2. Pertama namanya syafaatun batilah. Syafaat yang salah. Syafaat yang batil. Yang kedua syafaatun sahihah. Syafaat yang betul. Yang sahih.
Sekali lagi, syafaat terbagi dua. Ada syafaat yang boleh, ada syafaat yang tidak boleh. Kita kena faham. Sungguh banyak orang menggunakan istilah syafaat yang diartikan dengan pertolongan. Walaupun pertolongan yang dia minta itu kepada orang yang sudah mati. Tergolong ke dalam syafaat batilah, salah, atau syafaat sahihah, minta tolong pada orang yang sudah mati. Jawabnya, itulah di antara contoh utama syafaat batilah. Syafaat yang salah. Syafaat yang keliru. Nah, kalau begitu macam mana Ustaz? Di antara contoh syafaat sahihah yang boleh tolong kita di akhirat nanti, ini gunanya kita belajar. Itu sebabnya Ustaz sediakan buku seperti ini. Alhamdulillah, Ustaz senang sekali mendapat komen dari jemaah. Alhamdulillah, Uday, sekarang kami dah punya buku. Tidak lagi berdasarkan nota yang kami letak entah ke mana. Lebih senang kalau kami ada buku. Yes, ini bukunya. Kadang-kadang ada beberapa perkara yang perlu kita tulis. Tulisan kita itu insya-Allah akan kekal lama. Boleh dibaca oleh anak cucu di belakang hari. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam hal ini, terhadap dua jenis syafaat, kita akan dahulukan pembahasan tentang syafaat batilah. Syafaat yang salah. Bila ditanya mengapa Ustaz syafaat yang salah disebut dahulu? Ingat, kita sedang memperkatakan tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Itu sebabnya kita perlu dahulukan syafaat batilah. Sebab syafaat batilah boleh merosakkan akidah. Sedangkan syafaat sahihah itu malah menyempurnakan akidah. Itu rahasianya. Mengapa kita kena sebut dahulu syafaat batilah, supaya kita boleh berhati-hati. Sebab menurut Sayyidina Ali, pembelajaran ini ada dua jenis. Bila guru mengajar kita agar kita waspada, berhati-hati, agar kita jauhi, itu namanya ta'lim inzar. Ta'limul inzar. Guru mengajar supaya kita waspada, hati-hati. Dan tujuan mengajar yang kedua, supaya jamaah, audience, follower mengikutinya. Pengajaran yang kedua itu namanya ta'limud doa. Kita mengajar agar diikuti oleh jamaah. Itu rahasianya mengapa pembahasan kita dahulukan dengan syafaat batilah. Sebab kita perlu waspada terhadap syafaat jenis ini. Okey, kita teruskan. Syafaat batilah atau syafaat yang salah ialah perantaraan yang dipergunakan oleh orang-orang musyrik terhadap sembahan-sembahan mereka. Lalu mereka mendakwa kononnya
sembahannya itu kelak akan dapat memberi mereka syafaat atau pertolongan di sisi Allah di akhirat nanti. Sebagaimana kita sama-sama maklum, pada penghujung buku 1 akidah, kita dah sebut dah, sebab mengapa syirik terjadi. Sebab utama syirik terjadi adalah karena sikap terlalu mendewa-dewakan, menyanjung dan mensucikan orang-orang saleh. Ia berlaku di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Oleh sebab itu, pada hari ini, bila ada umat Islam yang terlalu menyanjung-nyanjung orang-orang saleh, setelah mereka meninggal dunia pun mereka diminta pertolongan. Sama betul, exactly, dengan amalan orang-orang penyembah berhala di zaman jahiliyah. Tanpa disadari. Ini buktinya. Ini Quran yang cakap. Apa kata Allah ketika menceritakan tentang sikap dan perbuatan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah? Allah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Coba perhatikan maknanya. Melalui makna terjemah harfiah pun kita dah faham dah. Belum lagi terjemah maknawiyah, tafsirannya. Dan mereka menyembah selain daripada Allah sebab mereka menyembah berhala, patung. Tentu saja maksudnya ini musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan dan mereka tidak pula memberi kemanfaatan, dan mereka berkata, siapa berkata? Musyrikin. Mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Mereka menyembah berhala Uzza. Uzza itu asalnya nama orang saleh yang bernama Aziz. Berhala Munat. Munat itu dulunya adalah orang saleh yang bernama Mannan. Menyembah berhala Lata yang dulunya manusia atau orang saleh yang bernama La, Ilah. Apabila mereka dilarang, jangan sembah berhala. Jangan sembah kuburan. Mereka akan jawab, kami bukan menyembah mereka. Mereka kan orang-orang saleh. Mereka nanti akan tolong kami di akhirat di sisi Allah. Lihat tu, tolong itu maknanya memberi syafaat pada kami. Kita tambah lagi ayat yang lain. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya
ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, ini lagi-lagi mengisyaratkan musyrikin. Mereka memohon perlindungan kepada selain Allah. Apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lagi-lagi membawa makna syafaat. Mereka tak terima. Kalau Nabi Muhammad kata jangan sembah Lata, jangan sembah Uzza, jangan sembah Munat, berhala-berhala itu yang sedikit pun tidak dapat memberi kamu manfaat, sedikit pun tidak dapat menolak mudarat atau bahaya menimpa kamu, jangan kamu sembah. Apa jawaban mereka? Ma na'buduhum, kami tak menyembah mereka. Jangan salah faham Muhammad. Tujuan kami menyembah mereka ini, datang ke sini supaya mereka, orang-orang saleh yang dekat dengan Allah ini, mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya, zulfa. Apa beza dengan pakcik dan makcik pada hari ini? Pakcik, makcik, janganlah sembah kuburan keramat itu. Janganlah sembah kuburan Habib itu. Janganlah sembah kubur-kubur Wali Songo yang ada di Jawa. Jawabannya juga sama. Ustaz, jangan salah faham. Kami tidak menyembah. Cuma berkat kesalihan mereka, yang mereka itu dekat dengan Allah, supaya doa kami mereka kabulkan. Mereka sampaikan pada Allah. Mudah-mudahan kami mendapat pertolongan dari mereka. Kami bukan menyembah mereka. Apa bezanya pakcik makcik hari ini dengan Abu Jahal, Abu Lahab di zaman jahiliyah? Exactly, jawabannya sama. Ma na'buduhum, kami tak sembah mereka. Muhammad, kami datang ke sini supaya mereka, orang-orang saleh yang dekat dengan Allah, mereka boleh sampaikan hajat kami kepada Allah. Di sini bezanya orang yang belajar asal dengar saja, mentang-mentang yang cakap itu serbannya besar. Di sinilah bahayanya apabila belajar Islam, khasnya akidah, tanpa merujuk kepada Al-Quranul Karim. Rujukan akidah dua saja, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ia adalah sesuatu yang pasti. Al-Quran tidak ada yang boleh diragukan, mengisahkan. Hadis Nabi yang sahih juga adalah wahyu, bukan akal. Itu sebabnya mengapa tahun 2021 semua subjek, 7 subjek, semuanya pakai buku lengkap dengan dalil-dalilnya Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu macam itu yang perlu kita turunkan kepada anak cucu kita di belakang hari. Apalagi usaha orang-orang yang ingin menyesatkan sangat banyak hari ini. Islam liberalnya, Syiahnya, Khawarijnya. Ini belum lagi orang kafir. Jadi, dakwaan sesetengah umat Islam bahawa tuan gurunya atau orang-orang saleh tertentu yang disanjungnya boleh menolongnya atau memberinya syafaat di akhirat nanti,
adalah sama betul dengan keyakinan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Exactly. Sama betul. Jadi bukan suatu yang mengherankan. Jadi bukan suatu yang mengherankan kalau terdapat juga umat Islam hari ini menafikan penyembahan mereka kepada orang-orang saleh tertentu. Mereka kata, kami bukan menyembah Abuya. Nah, tapi Abuya orang hebat. Dia dekat dengan Allah. Jadi bukanlah suatu yang mengherankan kalau terdapat juga umat Islam hari ini menafikan penyembahan mereka kepada orang-orang saleh tertentu. Karena orang musyrik di zaman jahiliyah juga menafikan penyembahan mereka terhadap berhala. Ini sangat jelas dari dakwaan mereka. Apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Apa bezanya? Apa bezanya? Cakap Abu Jahal dengan cakap setengah umat Islam. Kami pergi ke kubur Habib Noh di Singapura. Kami pergi ke Pulau Besar di depan Melaka. Kami pergi ke Pulau Jawa, ke kuburan Wali Songo. Bukan tak menyembah mereka, tetapi karena itu adalah kubur orang-orang saleh. Manalah tahu kalau doa-doa kami Allah lebih kabulkan. Nah, itu jawabannya sama betul dengan jawaban Abu Jahal, Abu Lahab. Ingat ya, Ustaz tidak larang ziarah kubur. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh, ziarahlah kuburan karena ziarah kubur mengingatkan kamu kepada kematian. Itu sebabnya Ustaz ingatkan para jemaah apabila nanti keadaan sudah menjadi normal balik, boleh pergi haji, pergi umrah, melancong beberapa tempat di Timur Tengah, dibawa oleh guide ke beberapa kuburan-kuburan orang-orang saleh zaman dahulu. Tidak jadi masalah, boleh. Tapi bila beranggapan di kuburan-kuburan tertentu itu ada keistimewaan, dia sudah jadi bahaya. Dia sudah jadi bahaya. Betulkan akidah. Inilah syafaat yang dinafikan oleh Allah. Inilah yang dipanggil dengan syafaat batilah. Inilah jenis syafaat yang batil, yang tidak memberi manfaat sedikit pun di akhirat nanti. Di akhirat nanti tidak boleh menolong syafaat seperti ini. Dengar apa kata Allah. Bukan ustaz reka-reka, Allah yang sebut. Syafaat jenis seperti itu tu boleh tolong tak mereka di akhirat nanti? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Ma tanfa'uhum, tak bermanfaat langsung. Okey. Setelah kita faham jenis syafaat batilah, sekarang kita ingin tahu apa pula Ustaz syafaat sahihah. Nah, ini dia. Ini dia yang kita ingin supaya diamalkan. Ini namanya ta'limud doa. Kalau yang pertama tadi, syafaat batilah, ta'limul inzar, supaya kita berhati-hati.
Apalagi hadirin dan hadirat, syafaat ini ditermasuk akidah. Akidah mesti berpaksi kepada apa kata Allah dan apa kata Rasul, bukan apa kata ulama sesuka hati tanpa membawa dalil. Malah apa yang Ustaz dengar, penyokong syafaat batilah ini mengatakan orang dalam kubur itu yang sudah mati, dia boleh tolong lebih daripada apa yang dulu di dunia dia boleh tolong. Allahu Akbar. Sampai begitu statement. Cuba tengok secara logik, dia gunakan logiknya. Mengapa mereka tak boleh tolong? Mereka sudah tak ada kebimbangan lagi terhadap isteri. Mereka sudah tidak ada lagi disibukkan oleh anak. Mereka di sana tidak makan, tidak minum. Di sana mereka tidak perlu mencari rezeki. Mereka free. Mereka boleh tolong anytime. Bagi Ustaz, ini satu kejahilan yang melampau. Memang orang-orang saleh bila sudah meninggal dunia, mereka hidup di alam kubur. Tapi hidup yang macam mana? Sebabnya di dalam buku Ustaz Hakikat 2 Kalimah Syahadat, Ustaz ada sebut seorang sahabiat, sahabat Nabi dari kalangan wanita dipanggil sahabiat, yang bernama yang bernama Ustaz lupa namanya, tapi yang jelas kisahnya macam ini. Seorang sahabat yang bernama Osman bin Maz'un meninggal dunia. Osman bin Maz'un ini meninggal dunia di Madinah. Siapa namanya? Osman bin Maz'un. Yes, sekarang Ustaz ingat. Osman bin Maz'un. Siapa Osman bin Maz'un? Bukan Osman ibnu Affan. Osman bin Maz'un orang Mekah yang berpindah ke Madinah, termasuk Muhajirin. Muhajirin pertama yang meninggal dunia di Madinah adalah Osman bin Maz'un yang dikuburkan di Baqi' Al-Kharqad. Kubur Madinah kan namanya Baqi'. Orang pertama dari kalangan Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah yang meninggal dunia adalah Osman bin Maz'un. Beliau adalah orang yang sangat alim, taat. Lalu beliau meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takziah, datang takziah. Di antara yang datang takziah ini selain sahabat laki-laki juga ada sahabat wanita
yang namanya Ummul Ala. Ini yang Ustaz tadi lupa tidak sebut. Nama sahabiat ini Ummul Ala. Yang meninggal Osman bin Maz'un. Apa kata Ummul Ala di hadapan jenazah Osman bin Maz'un? Masya Allah, Osman bin Maz'un, beruntungnya engkau akan bahagia di alam barzakhmu. Engkau akan mendapat kelebihan ini dan itu, nikmat kubur. Begitu kata-kata Ummul Ala, seorang sahabiat. Kata-kata Ummul Ala ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah tegur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wahai Ummul Ala, dari mana kamu tahu yang Osman bin Maz'un ini akan bahagia dalam kubur? Dari mana kamu tahu? Dia akan mendapat nikmat dan kelebihan di alam kuburnya. Dari mana kamu tahu? Yang kamu sanjung-sanjung tadi. Wahai Osman bin Maz'un, beruntungnya engkau akan bahagia di alam barzakh dengan penuh nikmat." Nabi tanya, "Ummul Ala, dari mana itu semua kamu tahu?" Ummul Ala jawab, "Ya Rasulullah, siapa lagi yang akan mendapat penghormatan kalau tidak orang seperti Osman bin Maz'un? Salatnya rajin, puasanya rajin, nafkahnya banyak, sedekahnya." Dia melihat secara zahir Osman bin Maz'un itu orang yang taat semasa hayatnya. Lalu dia pun rekomen. Apa jawab Nabi? Coba dengar apa jawab Nabi. "Wahai Ummul Ala, aku ini Rasulullah. Aku ini Rasulullah. Aku pun tak tahu bagaimana nasibnya di alam kubur. Lalu engkau tahu? Dengan kata lain, engkau lebih tahu dari aku? Sedangkan aku Rasulullah." Dengan teguran tajam tersebut, dengan teguran sedemikian tajam dari Rasulullah, Ummul Ala lalu berkata, "Ya Rasulullah, mula saat ini aku tidak akan rekomen siapapun yang meninggal dunia." Berapa banyak hari ini pandangan setengah-setengah ustaz, oh orang alim itu, habib itu, kiai itu mesti bahagia kalau mereka hidup di zaman Rasul. Mereka juga akan ditegur oleh Rasulullah sebagaimana teguran baginda tadi terhadap Ummul Ala. Kita tak tahu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut hakikat dua kalimah syahadat itu sangat mustahak untuk kita ketahui. Apalagi dua kalimah syahadat mengawali rukun Islam yang 5. Kita berbalik kepada persoalan. Jadi syafaat batilah ini, bila kita lihat dari banyak angle, ayat Quran, hadis Nabi, sirah Rasul, teguran Nabi terhadap sahabat-sahabat, biar itu jadi pegangan kita.
Nah, sekarang kita berpindah kepada syafaat sahihah, syafaat yang betul. Syafaat yang betul ialah jika syafaat itu memenuhi 3 syarat. Ini yang Ustaz tadi janjikan. Ada 3 syarat. Baru syafaat itu dinamakan syafaat sahihah. Syafaat yang betul. Atau syafaat masyru'ah yang disyariatkan. Pertama sekali syaratnya keredaan Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Orang tersebut mesti orang yang Allah redai. Yang kedua, keredaan Allah kepada orang yang diberi syafaat. Apa bezanya, Ustaz? Syafaat ini dua pihak. A kepada B. A memberi pertolongan pada B. Nah, A ini yang memberi syafaat mestilah orang yang Allah reda. B pula yang akan mendapat pertolongan dari A jugalah mesti orang yang diredai oleh Allah. Dah dua. Pemberi mesti mendapat reda Allah. Yang diberi syafaat juga perlu mendapat reda Allah. Nah, satu lagi. Keizinan Allah. Allah izinkan kepada siapa yang dia kehendaki untuk memberi syafaat orang lain. Itu namanya izin. Dan keizinan ini tidak akan berlaku melainkan setelah mendapat keredaan Allah terhadap orang yang memberi dan orang yang menerima syafaat. Di antara dalil adanya syafaat yang sahih ini dalil lagi. Allah yang cakap, yang kita tidak boleh ragukan lagi. Apa kata Allah? Wa kam min malikin fis samawati la tu'ni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diredainya. Lihat, ada kata izin, ada kata reda. Kita tambah lagi ayat yang lain. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari ini tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang-orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meredai perkataannya. Surat Taha ayat 109. Oh, tak cukup 2 ayat. Tambah ayat yang ketiga lagi. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai Allah. Al-Anbiya ayat 28. 3 ayat. Cukuplah. Kalau tak percaya juga, dah melampau namanya. Percaya bukan apa yang Ustaz cakap ya. Percaya yakin itu mesti berdasarkan apa yang Allah kata. Itu sebabnya Ustaz tak mahu orang yang ta'assub dan fanatik kepada Abdullah Yasin. Fanatiklah terhadap firman Allah dan sabda Nabi.
Sebab itu yang pasti benar. Sekarang ayat dah kita bawa. Hadis kita sudah bawa. Sedikit penjelasan. Kalau masih belum faham, ini dia penjelasan atau tafsiran ayat. Ayat pertama An-Najmi ayat 26 mengandungi ketiga-tiga syarat di atas. Apa dia tiga syarat di atas? Keredaan Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Yang kedua, keredaan Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dan ketiga, keizinan daripada Allah untuk memberi syafaat. Ustaz selalu buat contoh seperti ini. A, B, C. A, pihak Allah. B, pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C, pihak umat yang berdosa kita. C. Soalannya, antara A, B, C, siapa yang perlu kepada syafaat? C. Syafaat dari siapa? Dari B. B baru boleh tolong C. Mesti ada tiga syarat. Mesti ada tiga syarat B baru boleh tolong C. Syarat yang pertama, apabila B yang akan memberi syafaat, dia mesti dapat reda A. C baru boleh menerima syafaat bila dia juga mendapat reda A. Dan yang ketiga, B yang ingin tolong C juga tidak boleh tolong kalau B ini tidak dapat izin dari A. Ingat saja ABC. Jadi dalam surat An-Najmi ayat 26 ada ketiga-tiga syarat tadi. Ayat yang kedua, Taha 109, mengandungi dua syarat, yaitu keizinan dan keredaan Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Adapun ayat yang ketiga, Al-Anbiya 28, mengandungi satu syarat. Satu syarat, yaitu keredaan Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Sebabnya kalau Ustaz boleh simpulkan, dia akan jadi macam ini. Ustaz ulang sekali lagi, yang boleh tolong kita di akhirat nanti ada tiga. Apa dia yang tiga itu? Amal saleh sendiri. Yang kedua, syafaat orang tertentu. Yang ketiga, rahmat Allah. Okey, kita fokus kepada syafaat. Bila syafaat itu boleh berlaku? Syafaat sahihah. Mesti ada tiga syarat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara lain orang yang confirm akan dapat tolong umatnya, yang dipanggil dengan syafaat uzma. Nanti kita akan bahas, mungkin itu pada sesi yang kedua, minggu depan. Syafaat Nabi Muhammad kepada umat. Syafaat Nabi Muhammad kepada umat. Yes. Tapi Nabi Muhammad tidak boleh tolong umat yang berdosa, kecuali apabila dia telah mendapat izin daripada Allah. Setiap hari kita baca ayat kursi.
Dalam Ayatul Kursi ada menyebut izin Allah. Apa dia? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tak seorang pun dapat memberi syafaat di akhirat nanti tanpa izin daripada Allah. Nabi Muhammad adalah di antara orang yang confirm akan mendapat izin daripada Allah. Malah Nabi Muhammad akan diberi oleh Allah izin melebihi daripada rasul-rasul yang lain. Itu sebabnya syafaat Nabi Muhammad dipanggil dengan syafaat uzma. Uzma dengan makna azim, syafaat yang agung. Coba dengar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah aku mendapat izin daripada Allah untuk memberi syafaat umat manusia yang berdosa. Ustaz ulang. Setelah aku diberi izin oleh Allah untuk memberi pertolongan atau syafaat kepada manusia yang berdosa di padang mahsyar. Apa kata Nabi? Dari sekian banyak manusia itu, aku pilih umatku dahulu untuk aku beri syafaat. Beruntung tak kita jadi umat Muhammad. Nabi Muhammad kenal siapa umatnya. Antara lain dahinya bercahaya. Anggota wuduknya bercahaya. Sebab Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, macam mana Tuan boleh mengenal umat Tuan dalam samudra lautan manusia itu?" Lalu Nabi tanya, "Macam mana pendapatmu, wahai sahabat? Andai kata di depanmu ada segerombolan kuda yang sangat banyak, tapi dari kuda-kuda yang sekian banyak itu ada kuda yang di dahinya ada tanda putih. Dapat tak kamu membezakan sekian banyak kuda?" "Sudah tentu ya Rasulullah. Nah, aku kenal umatku karena pada dahi mereka ada tanda, ada cahaya." Lalu apa kata Nabi? Dari sekian umat manusia di padang mahsyar, aku pilih umatku dahulu. Beruntungnya kita jadi umat Muhammad. Tapi jangan lekas gembira. Jangan lekas gembira jadi umat Muhammad. Sebab Nabi melanjutkan lagi. Dari kalangan umatku, aku akan tapis lagi. Aku akan saring lagi. Aku akan seleksi lagi umatku yang tidak terlibat syirik saja yang layak mendapat syafaatku. Nah, bila ditanya mengapa umat Muhammad yang melakukan syirik tidak layak mendapat syafaat Nabi Muhammad, mengapa? Ingat balik syarat untuk mendapat syafaat. Pertama, Allah reda kepada yang memberi syafaat. Yang kedua, Allah reda kepada yang akan menerima syafaat. Itu syarat. Baru yang ketiga, izin Allah. Macam mana Nabi Muhammad akan tolong umatnya yang syirik, sedangkan orang syirik Allah tak reda? Nah, di situ kalau belajar akidah, belajar macam ini. Bukan hanya tengok serbannya orang. Bukan tengok panjangnya janggutnya seseorang. Ayat Quran dengan tafsirannya.
sangat menolong kita untuk memiliki akidah yang benar dan tepat. Itu sebabnya Ustaz sangat tertarik dengan satu kitab, Khuz aqidataka minal Quran. Maknanya, ambillah akidahmu dari Al-Quran. Bukan cakap-cakap begitu. Nah, kita tambah sedikit lagi. Kekeliruan tentang syafaat. Setelah kita tahu, itu syafaat batilah, itu syafaat sahihah. Nah, sebelum Ustaz masuk kekeliruan tentang syafaat, Ustaz ingin buat sedikit kesimpulan. Pada garis besarnya, syarat syafaat barulah berlaku di akhirat nanti. Syafaat sahihah ada 3. Yang 3 ini bila dikecilkan jadi 2. Yaitu izin Allah dan reda Allah. Lalu kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila berhadapan dengan 2 syarat tersebut, kita perlu usahakan yang satu saja, yaitu reda Allah. Jangan fikir tentang izin Allah. Sebab izin itu autoriti Allah. Allah tidak izinkan kepada siapa, malaikat ke, nabi ke, tuan guru kita ke, itu hak Allah, tidak bagi pada siapa yang dia kehendaki. Manusia tidak boleh campur tangan dalam bab izin Allah. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita confirm akan mendapat izin Allah, kita boleh terhalang daripada mendapat syafaat Nabi Muhammad apabila Allah tak reda pada kita. Apalagi kita ingin menolong orang lain. Reda kan ada 2 tadi. Reda kepada pemberi syafaat, reda kepada orang yang menerima syafaat. Ringkasnya, dalam hidup ini, usahakan saja agar jadi orang yang Allah redai. Reda adalah nikmat yang paling utama. Biar manusia tidak reda, asal Allah reda. Reda Allah mengatasi segala-galanya. Masih ingat tafsir Al-Quran? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada satu ketika Allah menziarahi penduduk syurga. Lalu Allah bertanya, "Wahai penghuni syurga sekalian, apa yang kamu dapati setelah memasuki syurga?" Semua penghuni syurga menjawab, "Ya Allah, luar biasa. Kami tak pernah fikir kami akan dapat nikmat seperti ini." Ini sesuai dengan sabda Nabi, "Al-jannatu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi balil bashar." Syurga adalah apa yang matamu tak pernah tengok keindahannya, apa yang telingamu tak pernah dengar kemerduannya, apa yang akalmu tak pernah terfikirkan kehebatannya. Betul jawaban penghuni syurga. Ya Allah, kami telah mendapat nikmat yang luar biasa. Tak pernah kami terlintas dalam fikiran kami. Coba dengar apa jawab Allah. Allah tanya balik, "Mau tak kamu sekalian aku bagi lebih daripada apa yang kamu sudah nikmati? Makanan, minuman, pasangan, hiburan. Mau tak
jika aku bagi kamu yang lebih daripada apa yang kamu sudah rasakan. Penghuni syurga dikatakan teruja, kaget, terkejut. Ya Rab, ada lagi ke yang lebih hebat daripada nikmat yang sudah kami rasakan ini? Jawab Allah, ada. Ridaya. Apa jawab Allah? Ada yang lebih hebat dari itu semua, yaitu redaku. Jadi reda ini adalah nomor satu. Itu sebabnya bila kita memohon kepada Allah, kita bukan memohon syurga dulu. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon kepadamu redamu dan syurgamu. Kita juga mohon dilindungi. Bukan kita dahulukan neraka, tapi murka Allah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Aku mohon dilindungi ya Allah daripada murkamu dan neraka. Sebab bila Allah murka, memang neraka tempatnya. Sebaliknya bila Allah reda, memang syurga tempat kita kembali. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi di antara dua syarat tadi, jangan fikir tentang izin Allah, sebab itu autoriti dan hak Allah sepenuhnya. Yang mustahak kita hendaklah jadi orang yang diridai oleh Allah. Cara mudah untuk mendapat ridha Allah senang saja. Jadilah orang yang bertakwa. Takwa dengan makna buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Tak usah jauh-jauhlah, buat contoh saja. Andai kata kita ada 5 orang anak. 5 orang anak. Yang 3, Masya Allah, taatnya. Suruhan mak bapak dia buat. Larangan mak bapak dia jauhi. 2 daripadanya sebaliknya. Terhadap suruhan dia tak buat, terhadap larangan dia langgar. Ibu bapa akan reda kepada yang 3 ke yang taat, atau kepada yang 2 yang durhaka? Ikut logik saja kita akan jawab, ibu bapa akan reda kepada yang 3. Macam itulah. Ustaz tidak bermaksud nak menyamakan Allah dengan makhluk, tapi prinsipnya macam itu. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Pahami kehendak Allah dalam Quran. Pahami kehendak Rasul dalam hadis-hadisnya. Garanti kita tidak akan sesat. Bila tidak sesat, dia akan membuahkan kepada keridaan Allah. Nah, bahagian yang terakhir pembahasan kita pada pagi ini, yaitu tentang kekeliruan umat Islam tentang syafaat. Walaupun sebenarnya Ustaz dah jelaskan tadi. Tapi untuk kesimpulan untuk sesi pertama ini dia. Masih banyak terdapat kekeliruan di kalangan umat Islam tentang pengertian syafaat. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa, setuju atau tidak setuju? Ini pendapat Ustaz. Setelah berdakwah kurang lebih 40 tahun di Nusantara, Ustaz tengok kekeliruan ini wujud. Bukan dari kalangan orang awam saja, juga terdapat di kalangan para ustaz. Mereka selalu membuat perbandingan antara syafaat di akhirat dengan syafaat di dunia. Kita baca dulu, nanti ustaz jelaskan. Kalau syafaat di dunia sangat menolong untuk memperlancar urusan seseorang, seperti bantuan seseorang kenalan yang dekat atau hampir dengan penguasa, sangat berperanan untuk membolehkannya mendapat keistimewaan atau terhindar dari segala kesulitan
yang akan menimpa dari penguasa tersebut. Maka demikian jugalah jika dia menggunakan orang suci atau orang saleh tertentu sebagai perantaraan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, niscaya orang suci tersebut sudah pasti boleh menolongnya untuk mendapat tempat yang istimewa dan terhindar dari segala kesulitan di sisi Allah kelak di akhirat. Kekeliruan ini berpunca daripada mereka samakan syafaat di akhirat dengan syafaat di dunia. Syafaat dengan makna pertolongan. Apa kata mereka? Bila kita kenal orang-orang tertentu yang dekat dengan penguasa, akhirnya kita yang tidak memenuhi syarat untuk mendapat tender, akhirnya dapat tender. Itu pertolongan. Berkat dekatnya kita atau kenalnya kita, minta pertolongannya kita kepada seseorang yang kenal pada penguasa, walaupun kita bersalah, kita akhirnya tidak diambil tindakan, tidak masuk penjara. Di dunia memang boleh terjadi seperti ini. Orang yang sepatutnya dipenjara, tak dipenjara. Sepatutnya ditangkap, tidak ditangkap. Orang yang sepatutnya tidak layak mendapat tender tertentu, dia dapat karena dekatnya dia atau kenalnya dia dengan seseorang yang dekat dengan penguasa. Kelirunya umat Islam karena mereka menyamakan syafaat dunia dengan syafaat akhirat. Ini satu kekeliruan yang sangat fatal. Tak sama. Syafaat sahihah ada syaratnya. Izin Allah, rida Allah kepada orang yang memberi syafaat, dan rida Allah kepada orang yang menerima syafaat. Ini semua tidak ada di dalam syafaat dunia. Beginilah cara berfikir setengah umat Islam hari ini yang menggunakan orang alim tertentu sebagai perantaraan antara dia dengan Allah dan mendakwa orang alim tersebut boleh menolong atau memberinya syafaat di akhirat, di sisi Allah, di akhirat nanti. Mereka lupa bahawa persoalan syafaat adalah persoalan akidah. Mereka lupa persoalan syafaat adalah persoalan akidah. Semua persoalan akidah mestilah berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi yang sahih. Faktor akal sangat terbatas di dalam pembahasan akidah. Faktor akal sangat terbatas dalam pembahasan akidah. Dan mereka juga jahil bahawa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sama betul dengan apa yang dilakukan dan diyakini oleh orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah. Dah jelas tadi. Kita dah jelaskan tadi. Ini sebagaimana firman Allah, kita ulang sekali lagi. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan mereka orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka. Kami tidak beribadat pada mereka. Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Mereka menyangka dengan berbuat demikian, mereka mengagungkan Allah. Tapi sebenarnya perbuatan mereka itu telah memperkecil dan memperlekeh atau memperleceh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan Maha berkuasa. Dia tidak berhajat kepada perantaraan. Allah tidak berhajat kepada perantaraan seperti yang mereka dakwakan. Islam hanya mengakui perantaraan atau wasitah atau orang tengah antara Allah dengan hambanya, yaitu perantaraan rasul-rasulnya, bukan antara hamba dengan Allah. Oleh itu,
Setiap hamba mestilah beribadat atau berdoa direct langsung kepada Allah. Inilah di antara ciri-ciri khas ibadat dalam Islam yang berbeza dengan ibadat keberhalaan atau wathaniyah. Berhala memanglah mereka minta pada berhala karena dianggap berhala itu orang suci mereka. Ini faham keberhalaan. Ustaz akhiri dengan satu pengalaman Ustaz. Ketika Ustaz mengajar di Filfos, polis hutan, lebih kurang 20 tahun yang lalu. Seorang sub inspektor beritahu Ustaz, Ustaz, minggu lepas saya naik Batu Kef. Dia naik Batu Kef, tempat orang Hindu beribadat. Ringkasnya, saya tegur seorang Sami. Apa pasal kamu minta pada berhala-berhala ini? Minta pada berhala-berhala ini. Apa pasal? Mengapa tidak minta langsung pada Tuhan? Coba dengar apa jawabannya. Tak boleh Tuan. Tak boleh. Kita orang banyak dosa. Saya minta kepada berhala ini sebab mereka adalah gambaran orang saleh, orang suci. Mudah-mudahan karena kesucian mereka ini, saya bukan sembah dia, tapi dengan berkat kesucian orang saleh, gambaran daripada berhala ini, mereka boleh sampaikan hajat saya kepada Tuhan. Saya banyak dosa, saya tidak boleh direct kepada Tuhan. Inilah yang dipanggil dengan pahaman keberhalaan. Berapa banyak umat Islam hari ini tidak minta langsung pada Allah, disebut-sebut nama-nama orang saleh, berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Sanusi, berkat Syekh Badawi, berkat Syekh, nama wali-wali Allah yang telah meninggal dunia disebut, seolah-olah hanya melalui menyebut nama-nama mereka saja baru doa itu dikabulkan oleh Allah. Ini yang namanya mereka telah memperlekeh Allah. Seolah-olah tanpa menyebut nama-nama itu, Allah tak boleh kabulkan doa mereka. Memohon doa pada orang yang masih hidup, okey, boleh. Itu nanti yang akan kita bahas tentang tawasul. Pak Ustaz, kami akan pergi musafir. Tolong Pak Ustaz doakan agar perjalanan kami selamat. Kalau Ustaz pun doa, yang lain mengaminkan. Boleh. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kepada orang yang sudah mati, no. Kalaulah penguasa di dunia memerlukan orang perantaraan, kalau penguasa di dunia perlu kepada orang perantaraan, itu sesuatu yang wajar karena beberapa sebab. PM perlu kepada MB, MB perlu kepada DO, DO perlu kepada ADO. Kalau di Indonesia, Presiden perlu kepada Governor, Governor perlu kepada Bupati, Bupati perlu kepada Camat, Camat perlu kepada Ketua Kampung atau Penghulu. Itu wajar-wajar saja. Sebab manusia ini lemah. Allah tak perlu pada itu semua. Mengapa tidak direct saja kepada Allah? Termasuk memohon. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu ingin memohon sesuatu, mohonlah langsung kepada Allah. Nah, hati-hati. Setengah-setengah ustaz gunakan istilah. Tak boleh ke kita minta tolong? Bukan kita minta tolong pada wali, kita minta tolong pada Allah. Cuma kita menggunakan mereka. Ini yang Ustaz katakan. Istilah itu, itulah dia istilah yang digunakan oleh Abu Jahal, Abu Lahab.
Kami bukan menyembah mereka. Tujuan kami supaya mereka sampaikan hajat kami kepada Allah. Apa bezanya? Oleh sebab itu, kalau kita minta tolong tak boleh. Sedikit syirik. Kita pinjam duit, minta tolong, syirik. Minta tolong angkat barang, syirik. Minta tolong kepada seseorang, syirik. Bukan itu pembahasannya. Minta tolong apa yang manusia tidak mampu melakukannya, itu yang syirik. Dan kita dibolehkan agar saling tolong-menolong. Lihat ayat 2 dari surat Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah kamu. Apa yang Ustaz sampaikan ini juga adalah bab menolong juga. Untuk sama-sama menjadi insan yang bertakwa. Apakah itu juga syirik? Nah, mereka putar begitu. Dan akhirnya orang-orang awam yang tidak banyak ilmu terpengaruh. Na'udzubillah min dzalik. Lalu adanya orang tengah dalam hal ini sangat menolong kerja-kerja mereka. Ini bagi manusia. Atau mungkin juga karena kurangnya kewibawaan para penguasa membuat orang tengah berani bertindak sesuka hati tanpa mendapat keizinan dari penguasa tersebut. Tetapi kemungkinan seperti itu sama sekali mustahil terdapat pada Allah. Oleh itu, syafaat yang sah tidak akan berlaku tanpa izin Allah. Ustaz kira ini yang dapat Ustaz sampaikan selama 1 jam 45 minit. Tapi sebenarnya 1 jam 10 minit saja sebab dulu tadinya kita agak tergendala sedikit masalah teknikal. Oleh sebab itu, Ustaz sambung nanti minggu hadapan tentang jenis-jenis syafaat dari sudut lain pula. Nah, sekarang kita berpindah kalau ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.